你看出了什么？好一派超然于世的气度，又是高人。道门是正道第3日为期，无论修为。Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Setelah King Mo mengalahkan Yun Ke dan meninggalkannya, tidak jauh Yue King Hong menahan keterkejutannya dan membawa budak serigalanya turun ke tebing. Di bawah Yun Ke terbaring tak sadarkan diri, hanya mengenakan celana pendek putih. Celana itu sederhana, tak sebanding dengan jubah budanya yang sudah diambil. Yun Ke lemah bahkan tak sempat mengeluarkan kekuatan penuhnya, tapi Kin Mu sangat kuat. Budak serigala seberapa kuat kau dibanding dia, tanya Yue King Hong. Mata budak serigala bersinar, dengan pisau perangku, aku bisa bertahan 10 gerakan, setelah itu aku pasti kalah. Yue King Hong mengangguk dan menyuruhnya pergi. Budak serigala membungkuk patuh, lalu menghunus 2 pisau melengkung dari punggungnya. Pisau hitam pekat itu panjangnya hampir 3 meter dan tampak seperti ditempa dari logam tergelap. Budak serigala melaju cepat, mempercepat langkahnya hingga ki vitalnya dilepaskan dan mengendalikan 2 pisau ajaib di udara. Tanpa suara kedua pisau meluncur ke arah Kin Mu. Saat hampir mengenainya, cahaya pisau meledak, satu mengiris mendatar dari bawah, satu lagi mengarah ke pinggang dari atas. Namun, tubuh Kin Mu bergerak tak wajar, seolah memiliki mata di belakang kepala. Ia menekuk tubuhnya seperti ikan pipi, menginjak satu pisau dan menendang yang lain. Satu pisau tertancap di batu dan yang lain terlempar. Tak lama budak serigala terkejut saat melihat Kin Mu melesat ke arahnya seperti bayangan. Ki vital budak serigala bergetar, memanggil kembali 2 pisau ajaibnya yang berputar di sekitar Kin Mu. Teknik pisaunya seni pembantaian khas negara serigala, dieksekusi dengan presisi mematikan, namun tak satu pun serangan menyentuh tubuh Kin Mu, yang terus menghindar dengan kecepatan luar biasa. Walau tak bisa menembus pertahanan Kin Mu, tekanan serangan memaksa Kin Mu untuk mundur. Gerak mundurnya tampak seperti naga melingkar, sebuah tanda bahwa serangan besar akan segera dilancarkan. Budak serigala mantan pejuang tangguh yang dijadikan budak setelah kalah perang, mengenali ancaman itu. Pengalamannya di medan tempur memberinya insting tajam, dan gerakan Kin Mu memberinya firasat bahaya besar. Benar saja, Kin Mu tiba-tiba melepaskan serangan dahsyat. Raungan naga menggema saat 2 pisau ajaib kehilangan kendali dan terbang kembali ke arah tuannya. Bersamaan dengan itu, pukulan Kin Mu meledak membawa niat jahat berbentuk naga besar yang menerkam lurus ke depan. Budak serigala melepaskan seluruh ki vitalnya dalam ledakan dahsyat, membuat bajunya robek dan memunculkan tanda naga di tubuhnya. Ia menyerang dengan kedua telapak tangan, tetapi serangan balik Kin Mu lebih kuat. 2 pisau ajaib tertancap di tulang rusuknya, membuatnya terpental hingga menghantam batu gunung dan terhenti setelah mundur 30 meter. Kin Mu memilih untuk tidak mengambil apapun darinya, menyuruh Hulinger membiarkannya dan memberinya uang untuk pengobatan, menilai bahwa luka budak serigala cukup parah meski kekuatannya sangat hebat. Setelah Kin Mu pergi, Yue King Hong mendekati budak serigala yang kini terkapar dan tertancap di batu. Dalam keadaan terluka parah, budak serigala mengakui kekalahan, menyadari bahwa dia telah menggunakan 10 jurus, sementara Kin Mu hanya 3. Namun sebelum bisa menyelesaikan peringatannya, Yue King Hong merasakan sesuatu yang aneh. Rasa tidak nyaman menyentuh punggungnya secara tiba-tiba, membuatnya terkejut dan waspada. Tanpa disadari, seseorang telah berdiri sangat dekat di belakang Yue King Hong. Baru setelah suara Kin Mu terdengar di telinganya, ia menyadari keberadaan pemuda itu. Ketegangan langsung menyelimuti dirinya, keringat dingin muncul di dahinya. Ia berusaha mundur cepat, menggunakan teknik tubuh Cloud Fresh Sparrow Shadow, gerakan tercepat yang dikuasainya. Namun secepat apapun ia bergerak, Kin Mu tetap menempel di punggungnya seperti bayangan. Meskipun teknik itu memungkinkannya melayang seperti burung dan berpindah secepat awan, Kin Mu tak bisa dilepaskan. Gerakan tubuh Kin Mu terasa seperti ada sesuatu yang menggeliat di bawah kulitnya, memunculkan sensasi mengerikan yang membuat Yue King Hong merinding. Ia segera menyadari bahwa ini adalah teknik dari aula teknik pertempuran, sebuah ilmu tubuh yang ditakuti. Tak mampu melepaskan diri, Yue King Hong terpaksa menyesuaikan langkahnya, bergerak bersama Kin Mu sambil menahan rasa takut yang mulai menggerogoti hatinya. Yue King Hong sadar bahwa teknik pembunuh milik sekolah teknik pertempuran hanya bisa dilakukan dari jarak dekat. Karena itu, ia tetap menempel erat di punggung Kin Mu. Membalik peran, kini ia yang mengikuti dari belakang, menjaga agar Kin Mu tak bisa berbalik menyerang.
Dalam pertarungan jarak dekat dengan ahli teknik tubuh seperti Kinmu, kehilangan fokus sesaat bisa berarti kematian, maka mereka berdua terus bergerak dengan punggung saling menempel, tampak seperti kupu-kupu menari di pegunungan Imperial Chollege. Penampilan mereka yang kontras, Kinmu dengan pakaian bersulam, dan Yue Qinghong dengan pakaian hijau menarik perhatian para sarjana, yang memberi komentar sinis karena kesan intim dari posisi mereka. Tiba-tiba Kinmu bersandar ke pilar Hall of Azure yang membuat Yue Qinghong terbentur keras dan terpaku di sana. Para sarjana yang menyaksikan adegan itu terkejut, terutama salah satu yang sebelumnya mencemooh. Mereka tak menyangka tarian mesra antara pemuda bersulam dan wanita muda itu berubah menjadi aksi brutal. Saat Kinmu menghantamkan Yue Qinghong ke tiang kuningan dengan kekuatan mengejutkan, pemandangan itu menyisakan trauma bagi yang melihatnya. Beberapa saat kemudian, Chen Wanyun datang dan menghantam pilar dengan telapak tangannya, melepaskan Yue Qinghong yang terjepit. Dengan wajah memar parah, Yue Qinghong menutupi wajahnya dan pergi, dipenuhi rasa malu. Ia sebenarnya bisa pergi lebih awal, namun kerumunan sarjana membuatnya bertahan lebih lama, berharap orang-orang bubar, sayangnya justru semakin banyak yang datang. Chen Wanyun lalu mendekati budak serigala yang masih tertancap di batu, mencabut pisau ajaib untuk membebaskannya, dan ia juga melompat turun, melepas jubah luarnya untuk menutupi tubuh Yun Ke, lalu membangunkannya setelah memastikan kondisinya. Saat sadar Yun Ke melihat dirinya hanya mengenakan celana pendek putih dan segera menyadari bahwa jubah Buddha miliknya telah dijarah oleh Kinmu setelah ia pingsan, perasaan malu dan hina menyelimuti dirinya. Jubah Buddha putih itu sangat berharga, bahkan melebihi senjata roh biasa. Yun Ke harus mengorbankan semua harta bendanya untuk membelinya, namun akhirnya dirampas begitu saja. Tak lama kemudian, Chen Wanyun, Yun Ke, Yue Qinghong, dan budak serigala berkumpul kembali. Chen Wanyun dengan tenang menanyakan pendapat mereka tentang kekuatan Kinmu. Yue Qinghong menuduhnya licik karena menjadikan mereka ujung tombak untuk menguji kemampuan Kinmu, sementara dia sendiri hanya mengamati dari kejauhan. Chen Wanyun membela diri dengan menyebut bahwa taktik adalah bagian dari strategi perang, dan ia hanya berusaha memahami kelemahan lawan sebelum bertindak. Yun Ke yang lebih tenang menanyakan apa yang telah Chen Wanyun pelajari. Chen menjelaskan bahwa Kinmu unggul dalam segala aspek, mantra, kultivasi, teknik, gerakan, hingga pemikiran dan kesadaran bertarung. Ia menjabarkan bagaimana Kinmu mengalahkan masing-masing dari mereka, mengatasi kekuatan telapak tangan Yun Ke yang berbasis ajaran Buddha, mengungguli keterampilan pisau budak serigala dalam 3 gerakan, dan memperdaya Yue Qinghong melalui taktik dan pengalihan. Yue Qinghong yang teringat betapa dekatnya ia terjebak menempel pada Kinmu hanya mendengus dengan wajah memerah. Chen Wanyun melanjutkan analisanya, menyebut bahwa Kinmu memiliki keterampilan pedang luar biasa, terbukti dari bagaimana ia melukai Taois Ling Yun dengan cepat di depan umum. Selain itu kemampuannya dalam mengendalikan kesadaran para sarjana menggunakan mantra menunjukkan bahwa ia juga mahir dalam ilmu sihir. Secara keseluruhan hampir tidak ada kelemahan yang bisa ditemukan padanya. Yun Ke dan Yue Qinghong semakin terkejut mendengar penjelasan itu. Meski Yue Qinghong telah mencoba mempelajari gerakan Kinmu, pemahaman Chen Wanyun jauh lebih mendalam, sebuah bukti pengalaman dan posisinya sebagai kakak senior di kediaman cendekia. Yun Ke bertanya-tanya bagaimana mungkin mengalahkan seseorang yang nyaris sempurna, namun Chen Wanyun menyatakan bahwa demi harga diri kediaman cendekia, Imperial Chollege dan para sarjana kekaisaran, Kinmu harus dikalahkan bagaimanapun caranya. Menurutnya jika seseorang dari orang buangan Daksu bisa lebih unggul, maka itu akan mempermalukan seluruh sistem pendidikan kekaisaran. Namun Chen Wanyun mengaku telah menemukan celah bukan dalam kekuatan atau keterampilan Kinmu tapi dalam tekniknya. Ucapannya membuat Yun Ke dan Yue Qinghong terdiam, jantung mereka berdebar saat menunggu penjelasan lebih lanjut. Chen Wanyun tersenyum, mengungkapkan bahwa dia menemukan kelemahan hampir tak terlihat dalam teknik Kinmu. Khususnya saat mengedarkan ki vital, ia berencana mengamati lebih lama untuk mengetahui titik lemahnya secara pasti. Yue Qinghong mengakui keunggulan Chen Wanyun yang telah melampaui dirinya, dan Chen pun berterima kasih atas dorongan itu. Dia bertekad akan mengalahkan Kinmu secara terbuka demi menjaga kehormatan para sarjana kekaisaran Yangkang. Di kediaman cendekia, ketakutan meliputi para sarjana karena Kinmu telah mengalahkan 2 dari 3 ahli terbesar mereka. Mereka bertanya-tanya siapa yang sanggup menghadapi Kinmu selain Chen Wanyun. Sementara itu Kinmu kembali ke rumahnya, kepala rubah kecil berteriak menawarkan kotak pedang Kinmu untuk dijual, namun beberapa sarjana berusaha menebusnya dengan janji sertifikat hutang. Kulinger lalu meminta Kinmu memeriksa sertifikat hutang yang ia susun karena dirinya tidak bisa membaca.
Qinmu tersenyum sinis, mengingatkan bahwa meskipun Hulinger tak bisa membaca, sertifikat itu sah dan harus dijaga baik-baik. Hulinger sangat gembira dan dengan cepat menyimpan sertifikat hutang itu di sebuah lubang kecil di dinding. Melihat semangatnya, Qinmu memanggilnya dan berkata bahwa masih ada 2 hari sebelum sekolah dimulai, jadi dia akan mengajarkan Hulinger teknik penciptaan roh. Teknik penciptaan roh adalah salah satu dari 7 tulisan suci yang termasuk dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan besar, sebuah ilmu tinggi yang mampu mengubah seseorang menjadi dewa atau iblis. Qinmu sendiri merasa teknik ini lebih cocok untuk dikultivasikan oleh makhluk seperti setan. Selama beberapa hari, Qinmu berusaha menyederhanakan penjelasan teknik yang sangat rumit itu agar mudah dipahami Hulinger, yang tidak bisa membaca tapi sangat tekun belajar. Dalam waktu singkat Hulinger mulai menguasai dasar-dasar teknik penciptaan roh dan berani mencoba memperbaiki embrio rohnya sendiri. Keajaiban dari teknik ini terletak pada kemampuannya mengubah embrio roh seseorang, seperti jika seseorang memiliki tubuh roh kura-kura hitam, dengan teknik ini ia bisa mengubahnya menjadi embrio roh lain, seperti embrio roh harimau putih, bahkan sampai mengubah sifat dan atribut ki vitalnya. Inilah sebabnya teknik penciptaan roh dianggap sebagai salah satu teknik paling tinggi dalam kitab suci tersebut. Namun teknik penciptaan roh hanyalah satu dari 7 tulisan ajaib yang membentuk inti kitab suci besar, itu masing-masing menyimpan keajaiban dan rahasia tersendiri yang menunggu untuk ditemukan. Alasan Qinmu menganggap teknik penciptaan roh lebih cocok bagi makhluk seperti Hulinger adalah, karena berbeda dengan manusia, iblis dan binatang aneh seperti dirinya atau kera iblis tidak memiliki embrio roh atau harta ilahi sejak lahir. Karena kekurangan itu, satu-satunya pilihan mereka adalah menciptakan sendiri apa yang tidak mereka miliki. Dengan mengolah teknik penciptaan roh, Hulinger kini bisa membentuk embrio rohnya sendiri bahkan memiliki kendali atas bentuknya. Ini membuka peluang besar bagi makhluk sepertinya untuk melampaui batas alamiah mereka. 2 hari pun berlalu, Imperial College akhirnya resmi dibuka. Para sarjana baru termasuk Qinmu mengikuti arahan direktorat menuju gudang persediaan untuk menerima perlengkapan mereka. Setiap orang menerima kotak pedang, pakaian, pil, tungku obat, batu giok, kuas tinta, dan tablet belajar. Tak hanya itu mereka juga diberi sekarung uang yang awalnya disangka sebagai gaji pejabat, tapi dari percakapan dengan sarjana lainnya, Qinmu mengetahui bahwa itu adalah tunjangan bulanan. Jumlahnya memang kecil hanya selusin koin namun sangat berarti bagi rakyat biasa. Menjadi bagian dari Imperial College saja sudah cukup untuk menjadikan seseorang pejabat peringkat 8, dan itu berarti berhak atas gaji dari kekaisaran. Setelah mengambil perlengkapan, Qinmu mengikuti arus menuju aula pembelajaran tertinggi, tempat sang patriark muda memberikan pidato pembukaan. Isinya sederhana, mendorong para sarjana untuk giat belajar dan berkultivasi demi masa depan. Setelahnya, Qinmu kembali ke kamarnya untuk menyimpan barang-barang, lalu mengikuti ceramah pertama di aula cahaya tersembunyi, bersama para sarjana baru lainnya. Tempat itu penuh dengan wajah-wajah baru, termasuk bangsawan dan anggota keluarga kekaisaran yang datang untuk menimba ilmu.